warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika wajib, yaitu melanjutkan integral bab penerapan integral tak tentu. Yang pertama adalah menentukan fungsi f(x) jika f aksen x dan fa diketahui. Maksudnya fa di sini adalah apabila nilai x diganti oleh sebuah nilai yang lain, karena itu disebut a. Masuk ke contoh soal yang pertama. Untuk menentukan fungsi f(x) adalah diketahui fungsi f(x) dengan f aksen x (4x min 7) dan f(3) adalah 5. Tentukan fungsi f aksen x. Tentukan fungsi f(x). Nah, kalau ada soal seperti ini, diketahui fungsi f(x) dengan f aksen x sama dengan 4x min 7 dan f(3) sama dengan 5. Tentukan fungsi f(x). Jadi f(3) ini adalah maksudnya adalah fa yang hasilnya adalah 5. Pertama-tama kalian harus menulis dulu fungsi yang diketahui. Fungsi yang diketahui, misal diketahui f aksen x sama dengan 4x min 7, f(3) sama dengan 5. Tanya adalah f(x). Kemudian penyelesaiannya, kita dapat mencari f(x) menggunakan integral dari f aksen x, di mana f aksennya adalah 4x dikurang 7, berarti integral 4x dikurang 7. Langsung kita integralkan saja seperti biasa. 4 adalah bilangan di samping variabel, terus kita tulis pangkat dari variabel itu adalah 1 karena x sendirian, berarti 1 ditambah 1 karena integral, 1 ditambah 1 dikurang 7x, karena ini integral yang sendirian atau konstanta akan ditambahi x. Kemudian lanjut 4/2 x pangkat 2 dikurang 7x, hasilnya yaitu 2x pangkat 2 dikurang 7x plus c, karena ini adalah integral. Selanjutnya kita akan membahas yang nomor 2, yaitu menentukan persamaan kurva. Contoh soalnya, tentukan persamaan kurva jika dy per dx sama dengan 6x plus 1 melalui titik negatif 2,7. Nah, cara kita menyelesaikan ini adalah yang pertama-tama yang diketahui itu adalah dy per dx sama dengan 6x plus 1, dan yang diketahui adalah mempunyai titik negatif 2,7, di mana negatif 2 berlaku sebagai x dan 7 berlaku sebagai y. Selanjutnya yang ditanyakan adalah persamaan kurva, atau bisa kita tulis dengan y. Kemudian penyelesaiannya, y itu bisa dicari dengan integral dy per dx. Maka dari itu kita langsung masukkan nilai 6x plus 1. Integralnya adalah 6, kita tulis biasa, pangkatnya adalah 1 ditambah 1, x1 ditambah 1 ditambah 1x, atau bisa kita tulis x saja. Berarti 6 dibagi 2, x pangkat 2 plus x plus c, karena bentuk integral. Kemudian hasilnya 6 dibagi 2 adalah 3, x pangkat 2 plus x plus c. Ini adalah hasilnya. Nah, setelah kita menentukan hasilnya, kita masukkan ke titiknya. Karena di sini kan yang diminta adalah persamaan kurva. Artinya persamaan kurva seperti yang biasa saya singgung selalu berhubungan dengan titik.
Kalau Y-nya nilainya adalah 3x kuadrat plus x plus c, otomatis kita dapat memasukkan nilai x-nya dulu. X-nya kan negatif 2. Misalkan, jangan begini, misalkan saya tulis begini biar lebih mudah. Kita masukkan titiknya, misalkan Y-2. Kenapa Y-2? Karena Y-nya dimasukkan nilai negatif 2. Maksudnya setiap nilai X diganti dengan nilai negatif 2. Nah, sudah saya hapus hanya untuk membantu saja. Berarti 3 negatif 2 kuadrat ditambah negatif 2 ditambah C sama dengan Y-nya 7 dimasukkan. 3 negatif 2 kuadrat adalah 4. Berarti 3 kali 4 dikurangi 2 ditambah C sama dengan 7. Kemudian 3 kali 4 adalah 12 dikurangi 2 ditambah C sama dengan 7. Berarti 12 dikurangi 2 adalah 10 plus C sama dengan 7. C adalah 7 dikurang 10, yaitu C nilainya adalah negatif 3. Jadi dari soal ini kita menemukan persamaan kurvanya adalah, kita tulis ini 3x pangkat 2 plus x plus nilai C yang sudah diketahui, yaitu min 3. Ini berarti tidak plus, negatif 3. Sudah. Sampai sini sudah, ini hasilnya. Selanjutnya yaitu yang nomor 3 adalah penerapan dalam bidang ekonomi. Dalam penerapan bidang ekonomi itu ada 2 bagian. Yang pertama adalah fungsi biaya, yang mana mempunyai persamaan yaitu C integral CM dQ. Ini adalah persamaannya atau rumusnya. C adalah biaya total, sedangkan CM adalah biaya marginal, sedangkan Q adalah kuantitas. Nah, yang selanjutnya yang nomor 2 adalah fungsi pendapatan. Fungsi pendapatan itu mempunyai rumus yaitu R integral MR dQ, yang mana R-nya adalah pendapatan total, RM-nya adalah pendapatan marginal, dan Q-nya adalah kuantitas. Pendapatan marginal itu biasanya kalau di dalam soal biasanya diketahui pendapatan marginal, biaya marginal, biasanya di dalam soal itu sudah diketahui atau sudah ada keterangannya CM berapa, RM berapa. Kalian tinggal memasukkan ke rumus fungsi atau fungsi pendapatan atau fungsi biaya. Selanjutnya adalah masuk ke contoh soal. Dengan contoh soal yang nomor 1 adalah pendapatan marginal suatu perusahaan ditentukan dengan MR sama dengan 15 dikurangi 4Q. Tentukanlah pendapatan totalnya. Ini bisa kalian mulai dengan menentukan apa saja yang diketahui, yaitu yang pertama diketahui MR adalah 15 min 4Q. Kemudian yang ditanya adalah pendapatan total. Pendapatan total kita bisa lihat pendapatan total adalah R. Jadi R yang ditanya, kemudian penyelesaiannya adalah masuk ke rumus. R itu dapat dikerjakan dengan rumus yang mana, atas atau yang bawah? Tentu saja yang bawah, yaitu fungsi pendapatan, yaitu integral MR dQ. Nah,
Kita masukkan nilai MR-nya. Integral 15 dikurangi 4Q dQ. Setelah itu kita mulai integralkan. Karena 15 ini adalah suku tetap atau bilangan konstan atau bilangan yang tepat, maka kita harus menambahkannya variabel. Variabel sesuai dengan semestanya. Karena variabel di sini adalah Q, maka saya tambahkan Q di sini. Nah, selanjutnya adalah 4Q diintegralkan. 4Q yang menjadi angka atau bilangan pendamping variabel adalah 4. Maka 4 lah yang akan dibagi dengan pangkat ditambah 1. Berarti ini pangkat ditambah 1 ditambah K. Kenapa kok K bukan C? Perbedaannya dengan integral biasa yang menggunakan bilangan itu. Kalau bilangan menggunakan C, karena C adalah konstanta bilangan real. Tapi kalau integral tak tentu pada bidang ekonomi itu kita membahas tentang K konstanta integrasi. Jadi berbeda, maka dari itu kalau di bidang ekonomi kita dapat menulisnya dengan K bukan C lagi. Selanjutnya adalah 15Q dikurang 4 dibagi 2, 1 tambah 1, Q pangkat 2 plus K. Kemudian 15Q dikurang 2 dikurang 2Q pangkat 2 ditambah K. Ini hasilnya. Selanjutnya adalah contoh yang nomor 2. Jika fungsi biaya marginal suatu perusahaan CM sama dengan 6Q kuadrat dikurang 4Q ditambah 7 dan biaya tetap K sama dengan 20, tentukanlah persamaan biaya totalnya. Nah, pertama-tama yang perlu kalian tulis adalah yang diketahui dulu. Diketahui adalah CM sama dengan 6Q kuadrat min 4Q plus 7 dan K adalah 20. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah biaya total. Biaya total itu apa dalam bidang ekonomi? C, maka kita tulis C di sini. Maka penyelesaiannya adalah C, kita masukkan rumusnya yaitu integral CM dQ. Berarti kita masukkan nilai CM-nya yaitu 6Q kuadrat min 4Q plus 7. Kita masukkan, kita integralkan seperti biasa. 6 dibagi pangkatnya 2 ditambah 1, Q 2 ditambah 1 dikurang 4 per 2, 1 ditambah 1 karena pangkatnya cuma 1, Q 1 tambah 1 tambah 7 ditambah. Kok tidak muat, saya ulangi biar lebih muat dan pas. Saya geser ke sini. Jadi 6 saya tulis kembali, pangkatnya 2 ditambah 1 karena integral Q 2 ditambah 1 dikurang 4 dibagi 1 tambah 1 karena pangkatnya cuma 1, Q 1 ditambah 1 ditambah 7 karena sendirian ditambah K karena fungsi biaya dan fungsi pendapatan itu menggunakan K atau konstanta integrasi. Selanjutnya 6 dibagi 3, Q 3 dikurang 4 dibagi 2, Q 2 ditambah 7, X ditambah K. Maka hasilnya adalah 2, Q pangkat 3 dikurang 2, Q pangkat 2 ditambah 7, X ditambah nilai K-nya 20. Nah, nilai K ini bisa kalian masukkan dari awal, bisa juga kalian masukkan terakhir, kalian enaknya gimana. Kita koleksi lagi ya, 6 dibagi 3, 2, 4 dibagi 2, 2, 7X. Sudah sampai di sini. Apabila ada kekurangan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di komen untuk membangun kami menjadi lebih baik, dan jangan lupa di subscribe agar kalian mengetahui updatean terbaru kami yang masih belajar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.